Pak, saya sama teman-teman mau bertanya tentang asal usulnya desa Angsal. Boleh, asal. Bagaimana sejarah berdirinya desa? Ya, terima kasih. Milik gambar itu kan dulunya itu sebuah padukuhan. Jadi berawal dari tahun 1825 itu ada beberapa orang dari Mataram itu yang datang ke sini, itu buka lahan petani. Yang terkenal itu Mbah Josari, itu orang Mataram, kemudian dapat alas dan menemukan candi ini, candi sebelah Tapang, nanti bisa ke sana. Yang kedua Mbah Joyentani itu yang babat alas, kemudian ini yang dipakai lahan untuk termasuk desa ini itu Padukuhan Taman Sari. Ada juga Mbah Wongso Sari sebelah utara sana, ada Brojo Ganti, itu kira-kira 1802. Kemudian di Padukuhan yang sebelah barat itu namanya Widudo. Nah kemudian kira-kira 1850 itu berdiri sebuah desa atau kelurahan administrasi itu namanya kalau sana Widudo, kalau sini sana. Kemudian kembangnya pemerintahan itu kemudian pada tahun 1919 sampai 1921 itu bergabung Widudo dengan gambar itu menjadi desa Milik Gambar. Widudo diambil dudonya, mirinya, kalau gambar ini gambar akhirnya menjadi dua dukuh digabung jadi satu menjadi Milik Gambar. Faktor apa yang melatar belakangi berdirinya desa? Ilustrasi itu penggabungan dua dukuh yang dulunya itu Widudo ikut desa sebelah, gambar ikut Pandansari, kemudian berdiri sebuah desa sendiri, mitra sendiri, menjadi Milik Gambar. Dilatar belakangi oleh ya pada waktu itu ada perkembangan wilayah gitu. Kapan dibukanya? Kalau bergabungnya Widudo Milik Gambar kan 19 atau sampai 1921. Tapi kalau berdirinya desa Gambar sampai Widudo itu 1850. Kalau berdirinya Milik Gambar menjadi desa itu 1921 atau 1919. Dulu masih kades pertamanya itu masih Mbah Bimang dan menyebutnya kelurahan bukan desa. Bagaimana geografis desa, mata pencaharian masyarakat, sosial, dan agama pada saat desa itu berdiri dan sampai keadaan masa sekarang? Ya, kalau geografisnya kalau batas itu sebelah utara yang berbatas dengan Pandansari Munut, kemudian Trenceng, kalau barat itu atas, selatan itu Ndumasan, Kalidawit sama Sambi Duplang, kalau timur itu berbatas dengan Pandansari. Ikut Munut. Itu baratnya. Kalau Milik Gambar itu luasnya kira-kira 255 hektar, 65. Apakah ada situs Hindu, Buddha, dan Islam di desa ini? Oh iya, tadi lupa ya. Kalau Milik Gambar ini dari berdiri sampai sekarang, itu awalnya ya Milik Gambar itu orang menganut animisme dulunya itu. Kemudian di tempat candi itu kemudian Hindu Buddha masuk. Pada akhirnya juga ketika Islam berkembang sekarang Islam. Situsnya yang ditemukan yang dimiliki Milik Gambar itu yaitu candi Milik Gambar yang orang umum itu menyebutnya Candi Angger Darmo, karena itu berawal dari kerajaan Kediri, kemudian direnovasi, diperbarui oleh kerajaan Majapahit. Nah, Nanti bisa minta tolong diceritakan Pak Zulfi juga. Jadi
Kasih nih Pak, ini kalau kita canggung tapi masih dulu terima kasih. Ada teknologinya, mohon maaf. Ini lewatan dari halaman kurang lebih belum sama-sama. Sudah Pak. Terima kasih. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sama teman-teman saya ingin mewawancarai panjenengan terkait sejarah Candi Mirip Gambar. Sejarahnya berdirinya Candi Mirip Gambar itu bagaimana, Pak? Candi Mirip Gambar. Sebelum saya menjelaskan ya, perkenalkan dulu. Nama saya Suyoto sebagai juru pelihara Candi Mirip Gambar. Secara geografis, Candi Mirip Gambar terletak di Desa Mirip Gambar, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Adapun sejarah berdirinya, Candi Mirip Gambar itu dibangun dari era awal Majapahit, yaitu berdasarkan angka tahun akademik yang terdapat di sini. Jadi di sini itu ada 5 angka tahun, dari tahun 1294 Saka, 1304 Saka, 1310 Saka, 1328 Saka, 1322 Saka, dan 1328 Saka. Jadi kalau kita melihat angka tahun tersebut kan tidak mungkin candi itu dibangun atau dibuat sekaligus langsung jadi ya. Mengingat atau berdasarkan angka tahun tersebut, maka setiap penguasa atau pergantian penguasa itu melanjutkan pembangunan candi yang ada di Desa Mirip Gambar ini. Adapun kalau mengikut arkeolog, ada juga yang mengatakan bahwa Candi Mirip Gambar dibangun jauh sebelum era Majapahit, yaitu dari era Kadiri, Singosari, dan terakhir Majapahit. Itu juga ada benarnya karena pada pemugaran kemarin, itu pada tahun 2021 kemarin di Bugar, itu juga diketemukan struktur bangunan yang lebih kecil daripada yang sekarang ini. Jadi itu asumsi atau alibi dari arkeolog, yaitu jauh sebelum era Majapahit. Tapi biasanya kalau penelitian itu kan berdasarkan tahun akademik. Jadi yang jelas pengguna terakhir yaitu kerajaan Majapahit. Terus faktor yang melatar belakangi berdirinya Candi Mirip Gambar itu apa, Pak? Kalau yang melatar belakangi ya karena kemungkinan ya di sini itu dulu merupakan pemukiman atau daerah administratif yang sudah besar ya. Itu dengan adanya pemukiman atau perkampungan di sini dibangun sebuah candi. Karena di sini ada 2 candi ya. Yang satu itu 500 meter dari sini ke arah selatan. Itu juga ada sebuah candi yang namanya Candi Tuban. Tapi nasibnya tragis pada tahun 1967 Candi Tuban dibongkar total. Jadi nggak habis. Sekarang tidak ada bekasnya. Jadi mengingat keberadaan 2 candi, mungkin di sini memang sudah merupakan pemukiman yang sudah besar, maka dibangun sebuah candi. Ada juga yang mengatakan Candi Mirip Gambar merupakan monumen, yaitu peralihan kuasa antara Hayam Wuruk dengan Wikramawardhana. Kan berdirinya Candi Mirip Gambar. Kalau secara pasti kita tidak bisa tahu ya, maksudnya kapan. Cuman kalau berdasarkan angka tahun yang ada, itu yang jelas di era Majapahit tadi. Bagaimana geografis desa atau mata pencarian masyarakatnya? Bagaimana? Kalau geografis desa, mata pencarian mayoritas ada yang mayoritas tani ya sini. Cuman sebagian besar juga ada yang kerajinan, yaitu kerajinan anyaman-anyaman, juga industri kecil seperti yang kayak jajan-jajan itu ada sebelah timur. Terus yang sebelah barat itu industri pembuatan gula merah. Adapun partisipasinya kalau masyarakat sini sudah bagus karena setiap ada kegiatan yang diadakan dipusatkan di lapangan sini atau yang ada berkaitan dengan candi atau maksudnya kayak upacara
bersih desa yang diadakan di sini semua mengikuti upacara tersebut dan juga mau melestarikan atau mengamankan situs yang ada di desa. Candi Wirigambar ini termasuk situs Buddha, Hindu, apa Islam? Candi di sini merupakan sifat keagamannya Hindu, karena di sini juga diperkuat adanya relief burung Garuda yang ada di pilar sebelah selatan. Karena burung Garuda itu merupakan wahana Dewa Wisnu, dan Dewa Wisnu sendiri merupakan salah satu dewa yang dipuja oleh penganut agama Hindu. Iya Pak, sekian dari kelompok kami di Matur Suwun. Kalau ngoten salah kata, tutur kata, pulau kali yang minta maaf kata-kata itu. Ya, sama-sama. Begitu juga dengan saya ya, kalau mungkin ada kekurangan penjelasan saya, itu saya minta maaf dan kita bisa saling share. Kemungkinan adik-adik mempunyai referensi sejarah yang lebih lengkap bisa dikabarkan pada saya ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sami-sami. Sejak tak arek